Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara, atau DPW APNDN, Jumat siang, 21 Maret 2025, mendatangi kantor Dewan Adat Wilayah 3 Doberai Papua Barat dan Papua Barat Daya, untuk meminta Dewan Adat menjembatani masalah yang sedang mereka alami, di mana mereka sudah bekerja sebagai pendamping masyarakat dan desa di 5 kabupaten, di seluruh Provinsi Papua Barat Daya, namun sejak bulan Januari 2025, belum mendapat bayaran. Ketua DPW Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara, Guy James Kipu saat memberikan keterangan pers, di kantor Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, di Jalan Tanjung Pamali, kilometer 8 Kota Sorong menjelaskan, mereka merasa dijebak usai menandatangani surat pernyataan tersebut, mereka kemudian diputuskan hubungan kerja alias PHK secara sepihak, oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kami juga punya lembaga adat yang hari ini, terima kasih banyak. Lembaga adat ini sudah menerima kami di sini untuk kami menyampaikan aspirasi kami. Karena kami rasa kami mentok. Dan di sini saja kami sudah kerja lama di program ini. Ada yang sudah 25 tahun, bahkan kami sendiri sudah 18 tahun kerja di program ini. Dan hari ini kami dijebak oleh surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa melalui Kepala Badan Sumber Daya Manusia di Kementerian Desa bahwa kami harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada poin yang kedua bahwa apabila kami di kemudian hari diketahui menjadi calon legislatif di tahun 2024, berarti kita secara otomatis disiapkan secara sosial. Dan saat itu memang kami terjebak. Dan hari ini kami sangat meminta dukungan dari kami punya lembaga adat, dan terima kasih juga buat Bapak Vincent Mayor yang sudah bersama-sama dengan kami menyatakan sikap kami bahwa kami anak-anak Papua ini punya hak yang sama. Kami merasa bahwa hari ini kalau Kementerian Desa melakukan hal-hal itu untuk teman-teman pendamping satu Indonesia termasuk kita di Papua Barat, kami rasa itu tidak wajar dan tidak manusiawi. Karena kami juga anak negara, kami juga anak bangsa, dan kami juga warga negara yang bisa mengkomplain keputusan yang menurut kami salah. Jadi hari ini mungkin kami mewakili teman-teman pendamping yang ada di Papua Barat, bahkan di Indonesia, dan bahkan di tanah Papua khususnya ini, kami meminta supaya Pak Menteri Desa bisa mencabut semua kebijakan yang mereka kasih keluar buat memisahkan kita pendamping yang ada di tanah Papua dan teman-teman yang ada di Nusantara ini. Sementara itu menanggapi keluhan DPW Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara ini, Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai diwakili Sekretaris DAP Agustinus D. Kapisa meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia, Yandri Susanto untuk meninjau kembali syarat surat pernyataan yang sudah ditandatangani semua pendamping masyarakat dan desa di seluruh Indonesia, yang dianggap menghalangi hak politik mereka. Karena itu bersama dengan mereka, saya Sekretaris Jenderal Papua Wilayah 3 Doberai itu meminta kepada Presiden Prabowo, kepada Menteri Desa, Kemendesa, itu kalau boleh tidak menjadikan surat pernyataan oleh seluruh tenaga pendamping sebagai dasar memberhentikan mereka. Itu tidak boleh, karena harus ada regulasi yang jelas. Ini menyangkut warga negara Indonesia, kepentingan orang Indonesia. Karena itu harus jelas. Perhatikan, itu harus ada semacam pemahaman bersama dari awal. Oke, kalau kalian mau ikut jadi tenaga pendamping periode 2025-2026 sampai dengan 2030, itu tidak boleh lagi mengikuti pemilu, sehingga itu menjadi dasar. Kalau mereka nanti keluar, mau keluar atau mau jadi anggota DPR harus keluar. Ini tidak sama sekali, mereka tidak pernah diberikan pilihan itu. Ini seolah-olah kerjanya Kementerian Desa ini cari-cari masalah tenaga pendamping untuk dikeluarkan. Saya kira itu Jadi perjuangan kita perjuangan masuk akal sekali. Kalau memang mereka mau diberhentikan, tidak perlu izinkan mereka ikut pemilu. Seharusnya sejak awal sebelum menjadi pendamping kampung dan desa Nusantara, mereka harus diberikan pengertian dan pemahaman, bahwa ketika menjadi pendamping masyarakat dan desa Nusantara, mereka bisa terlibat dalam politik, untuk menyalurkan hak suara namun dilarang terlibat menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Tim Liputan, Papua Barat Daya TV.